Apanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat insyaallah barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Sebelum saya masuk ke inti kultum, saya mau nanya ke teman-teman semua, apa sih itu kebaikan? Saya mau nanya ke Kak Torik, apa itu kebaikan? Hah? Kalau menurut Kak Torik, kebaikan itu sesuatu yang dikerjakan membuat orang tenang. Apa? Membuat orang senang. Kalau menurut saya, kebaikan itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi orang lain ataupun diri sendiri. Kalau saya baca di internet, kebaikan adalah sesuatu yang berdampak positif bagi orang lain, entah yang ada di sekeliling kita ataupun masyarakat luas. Dalam Islam, kebaikan adalah akhlak mulia. Siapa yang mengerjakan kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa. Saya mau nanya sekali lagi, kalau keburukan itu apa sih menurut antum? Saya mau nanya siapa ya? Wahid. Apa itu keburukan, Wahid? Kalau menurut Wahid itu keburukan adalah perilaku yang merugikan orang lain. Kalau menurut saya sama kayak Wahid, keburukan itu adalah sesuatu yang merugikan orang lain untuk diri sendiri ataupun orang lain. Apa sih? Kalau saya baca di internet, keburukan itu adalah sesuatu yang dibenci dan harus ditinggalkan. Kalau Islam, keburukan adalah sesuatu yang hina dan dan dilarang oleh petunjuk agama dan harus ditinggalkan dalam bentuk apapun jenisnya. Allah juga melarang keras kita untuk berbuat keburukan dan mendapatkan dosa bagi yang melakukannya. Seperti lanjutan ayat Al-Maidah ayat 2 tadi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saya di sini mau nyeritain tentang contoh lah buat kultum seni yang kejadiannya baru beberapa hari yang lalu pas saya waktu sama Gifan sama Yudi. Nah, jadi itu waktu ceritanya habis saya berbuka pakai takjil, sama takjilnya waktu itu kolak sama es teh. Nah, habis itu saya pergi ke dapur buat makan nasi. Nah, habis itu saya balik ke asrama. Pas saya balik di asrama, saya duduk terus sambil ngelamun, ya Allah kekenyangnya, pengennya saya tidur rasanya, tapi orang tarawih sekarang, Ustadz Yunani lagi imam, kemalas rasanya. Habis itu datang Ipan dobak pintunya, dan ke masjid teh kita ngaji, mau kan biar lulus tasmi. Terus saya bilang ke Gipat, kerajinmu pokoknya ndak usah dah, nanti anda belum juga ada tarhim, ndak ada bagian keamanan juga di luar. Dulu santai-santai, ini ada jajan dulu nih, makan dulu, nanti anda ke masjidnya. Dosa rajin sekali. Akhirnya Gipan ini ndak jadi dah ke masjid, tapi duduk dia sama saya di kamar 2 makan jajan. Nah, dari potongan cerita tadi itu adalah contoh perilaku mengajak orang kepada keburukan. Dalilnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amali biha min ibadihi min ghairi ayyanqusa azwarihim syai'un. Barang siapa yang memberi tunjuk kepada perbuatan jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jeleknya itu, dan juga orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Rahul Bukhari. Nah, habis itu
Datanglah Yudi ke kamar 2 ngucapin salam. Assalamualaikum, kata Yudi. Habis itu kita jawab, Waalaikumsalam. Nah, habis ini Yudi lagi ngajak ke masjid. Teh, ke masjid teh, ngaji, dia bilang. Mau kan dapat pahala banyak, dilipat gandain lagi bulan Ramadan nih, dia bilang. Nah, habis itu Gifan bilang, kerajinmu juga Yudi, enggak usah dah, duduk dah sini dulu makan, dia bilang. Nantian ke masjid ada bagian keamanan di luar itu, duduk dah dulu, santai-santai, dia bilang. Ya kan Dan, dia bilang Gifan terus, santai dulu enggak sih, terus saya bilang ke Yudi. Nah, habis itu Yudi bilang, astagfirullah, kan mau besok kamu di surga dapat utang karena pertama kali masjid. Terus Gifan bilang, kan itu besok di surga pas kamu udah mati. Coba sekarang di depan matamu udah ada makanannya, langsung lagi, dia bilang. Terus Yudi bilang, gemes, lebih baik sih saya besok di surga dimakan unta. Lebih baik sih di surga saya makan unta daripada saya makan jajannya sekarang. Udah kamu dicelup-celup lagi di neraka, makan dah tuh besok makan dah tuh jajan tuh sama iblis besok di neraka. Dikasih kok kamu topping ekstra pedas sama iblisnya, dia bilang Yudi. Terus Yudi berfirman. terus Yudi berfirman. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan di samping mereka itu ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Mau kan besok kamu di surga dapat jackpot daripada kau makan jajan nih besok sama iblis di neraka, katanya Yudi. Akhirnya waktu itu Yudi pergi ke masjid sendirian, ninggalin saya sama Gifan. Nah, terus Gifan bilang, Dan, besok dah makannya, dia bilang. Habis buka selanjutnya dia bilang, mau kan dapat jackpot di surga, masa Yudi doang dapat jackpot sendiri? Nah, akhirnya pergilah Gifan ke masjid. Terus saya bilang, papa cewek jak Gifan ini kecepatnya dia. Nah, dari cerita tadi, Yudi itu contoh mengajak orang kepada kebaikan. Dalilnya, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi, hikmahnya, jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Fastabiqul khairat. Dan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.